Murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat, landasan perjuangan kami. Tetap berjuang dalam senang dan susah, pantang menyerah, tak kenal lelah. Itulah jati diri kami. Berantas kemiskinan, kebodohan, penghisapan, kuatkan ikatan persaudaraan. Pantang menyerah, tak kenal kata kalah, Indonesia pasti sejahtera. Indonesia pasti sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara kader Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia wilayah Sumatera Barat dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai seorang anak bangsa yang akan menerima beban tanggung jawab estafet kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya, tentu saja kita mesti memahami tentang sistem pemerintahan di negara kita. Pada saat ini, negara kita menganut sistem demokrasi dalam pembentukan pemerintahannya. Istilah demokrasi pada 3 dasawarsa terakhir, khususnya di berbagai negara berkembang, kian populer, baik pada tingkat wacana maupun arus gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempatkan stratum teratas yang diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara, maupun antar negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme Uni Soviet tahun 1989 setidaknya telah menjadi momentum penting bagi perluasan demokrasi sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran demokrasi sebagai ideologi politik secara cepat menyebar dan berkembangnya wacana kritis yang sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah sosial politik yang selama ini diderita berbagai negara. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna yang sangat luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin politik pada masa pemilihan, inilah yang disebut dengan demokrasi. Dalam demokrasi, kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi mesti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik itu politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
melakukan aktivitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha, dan rakyat, kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum atau aturan main itu. Barang siapa yang menyimpang dari aturan main itu, atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main, dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu. Kalau kesadaran akan logika demokrasi seperti itu sudah melembaga dan diinternalisasikan oleh individu, setiap anggota masyarakat, maka liberalisme sebagai roh demokrasi justru akan mendatangkan harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan berusaha, kebebasan bersaing, kebebasan bersuara, dan kebebasan memilih afiliasi politik justru tidak akan mendatangkan kekacauan, tetapi kesejahteraan sosial. Nah, tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemajuan masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu pihak melanggar aturan main dalam praktek politik, khususnya penunjangan kekuasaan, maka konsep liberalisme akan tereduksi dalam paham Darwinisme. Dalam paham Darwinisme tersebut, konsep liberalisme dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas. Barang siapa yang kuat, maka dialah yang akan eksis. Dalam paham ini, orang boleh ngomong semaunya sendiri, partai boleh melakukan demagogi hingga kapasitas maksimum, kekuatan politik boleh bertindak apa saja, sehingga yang muncul bukan equilibrium sosial, tetapi kondisi yang chaos. Dalam konteks masyarakat yang sedang membangun dan memberdayakan rakyatnya, bukan konsep liberalisme dalam pengertian Darwin ini yang perlu diintrodusir, namun pengertian liberalisme dalam bingkai kesantunan dan kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari. Dengan suasana liberalisasi yang kondusif ini, maka negara akan dapat menjalankan ideologi demokrasinya secara lebih tertata dan konstruktif. Negara demokrasi ini akan dapat mengambil keputusan-keputusan dasar pemerintahannya yang tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga merupakan syarat dari negara yang menganut sistem ini, demokrasi maksudnya. Sehingga aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional. Institusi politik yang liberal merupakan syarat mutlak dari negara yang menganut dirinya sebagai negara demokrasi. Liberalisasi atau demokrasi merupakan dua hal yang secara total hidup dan berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak dapat berjalan jika hanya terjadi hanya pada sektor kehidupan politik saja. Jadi, dalam ideologi demokrasi, responsivitas pemerintah terhadap preferensi warga negaranya yang setara secara politis harus menjadi dasar pijakannya. Oleh karena itu, maka negara memiliki kewajiban dalam memberikan peluang dan kesempatan bagi warga negaranya untuk, yang pertama,
merumuskan preferensinya. Yang kedua, menunjukkan preferensinya pada warga negara dan pemerintah melalui tindakan pribadi dan kolektif. Kemudian yang ketiga, memberikan bobot yang sama pada preferensinya yang dilakukan oleh warga negara. Ketiga kesempatan yang harus dimiliki oleh semua warga negara di atas akan dapat berjalan secara optimal apabila ada sejumlah jaminan kelembagaan. Jaminan itu diantaranya adalah: yang pertama, kebebasan untuk menentukan dan menjadi anggota organisasi. Kemudian yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Kemudian yang ketiga itu adalah hak memilih. Yang keempat adalah kesempatan menjadi pejabat pemerintah. Yang kelima, hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam mencari dukungan. Yang keenam, hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara. Kemudian yang ketujuh, sumber-sumber inovasi informasi alternatif. Kemudian yang kedelapan, lembaga yang membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan referensi yang lainnya. Kedelapan kondisi itu adalah merupakan elemen dasar bagi berlangsungnya iklim demokrasi yang sehat. Secara singkat, kedelapan elemen dasar demokrasi itu dapat diringkas dalam 3 dimensi, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik. Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, maka proses demokratisasi dapat dilakukan dengan 2 jalan. Yang paling esensial, yaitu jalan yang terfokus pada kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi. Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim non-demokratis mungkin saja menjauhkan sebagian besar masyarakatnya dari partisipasi. Pada rezim demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh hak kebebasan secara penuh. Kompetisi menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan paling tidak bagi beberapa anggota sistem politik. Meningkatnya liberalisasi berarti meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya 3 dimensi demokrasi, yaitu kompetisi, partisipasi, dan kebebasan di suatu negara, maka akan lebih membuka peluang bagi berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim demokratis yang optimal dan berdampak pada semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya. Hak-hak warga negara yang harus diperjuangkan dan diakomodasi dalam sistem politik yang demokratis adalah: yang pertama itu adalah perjuangan untuk mendapatkan otoritas bagi parlemen terpilih untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, perjuangan untuk memperoleh perluasan atas hak milik. Yang ketiga, perjuangan untuk mengadakan pemilu berdasarkan perhitungan yang jujur. Kemudian yang kelima, perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi kelompok masyarakat yang secara personal masih bergantung pada kelompok dominan, agar mereka juga memiliki hak memilih pemerintah mereka sendiri. Apabila suatu negara dapat menegakkan pilar demokrasi secara stabil dan kuat, maka bukan suatu hal yang mustahil bagi negara itu untuk merealisasikan kondisi yang menjadi
parameter berlangsungnya sistem politik yang bercorak poliarki. Adapun parlementer yang harus dimiliki pemerintah yang bersifat poliarki adalah, yang pertama itu adalah para pemimpinnya tidak menggunakan kursi kekerasan, yaitu polisi dan militer, untuk meraih atau mempertahankan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, adanya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis. Kemudian yang ketiga, potensi konflik dalam pluralisme struktural dipertahankan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi. Kemudian yang keempat, dalam masyarakat khususnya yang aktif dalam politik, ada budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi dan lembaga poliarki. Jadi, praksis demokrasi yang paling substansial adalah negara wajib melindungi rakyat, utamanya dalam mempresentasikan hak-hak warga negara mereka. Lebih utama lagi, dalam menyelenggarakan terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Untuk itu, maka negara berkewajiban mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang asosial. Negara juga harus mampu mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah terciptanya tujuan negara. Jadi secara umum, bagi negara yang demokratis, kebijakan negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga. Dukungan bagi warga akan diperoleh manakala anggota warga merasa kehendak dan kepentingannya mendapat seluruh yang wajar. Agar tidak terjadinya penyimpangan demokrasi, maka yang diperlukan adalah penegasan perlunya keseimbangan yang kuat di antara elemen-elemen negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana masyarakat secara efektif terlayani melalui sarana dan perlengkapan pemerintahan. Untuk itu, maka harus ada penguatan paradigma di kalangan rakyat ke arah, yaitu masyarakat yang memiliki kepercayaan dan rasa hormat akan kredibilitas pemerintah yang berkuasa. Dalam masyarakat yang rendah, tingkat kepercayaan kepada pemerintahannya akan sulit membangun dan membangkitkan partisipasi. Kontrol atas kekuasaan sebuah state atau negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar tidak berlaku otoriter dilakukan oleh rakyat. Dengan kontrol ini, maka ketertiban bersama, kesejahteraan umum, dan hak-hak individu rakyat akan tetap terjaga. Karena itu, wewenang negara demokrasi adalah terbatas, yaitu sejauh mandat yang diberikan, rakyat melalui pemilu, dan sejauh praksis pencapaian kesejahteraan bersama menjadi tujuannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa satu pihak sistem negara demokratis membutuhkan penataan kelembagaan sebagai mekanisme pembagian kekuasaan dalam kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, bila mekanisme kelembagaan sudah dibuat dan terus berproses, tidak otomatis bisa dikatakan demokrasi telah berjalan optimal. Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil apabila tujuan society mendirikan state telah tercapai. Tujuan yang harus diupayakan terwujudnya adalah adanya kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum berarti terjaminnya hak hidup dan martabat masing-masing warga negara di negara tersebut.
Fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Saya Fajrul Huda, Sekretaris Umum Koordinator Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.